Belajar lewat Oh, Misalnya, belajar berarti maaf ya untuk kelompok 4 nanti saya stop ini ya, Bu. lama banget masuknya ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Baiti. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Rini. Maaf, Gimana nih kabarnya Bu Baiti hari ini? alhamdulillah Bu Rini. Bagaimana kabar Bu Rini? Alhamdulillah, sehat Bu Baiti. Oh ya Bu, Bu Rini sedang senggang tidak? Saya ingin coaching sebentar. Ya boleh Bu Baiti, saya senggang kok. Bagaimana Bu? Apa yang ingin Bu Baiti perbincangkan? Jadi gini Bu, kebetulan kemarin sekolah saya sudah mengadakan rapat pembagian kelas nih Bu. Lah, tahun pelajaran ini saya masih ditugasi untuk mengajar kelas 6. Nah, di tahun pelajaran ini kelas 6 sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Yang saya khawatirkan, saya masih miskonsepsi dengan kurikulum merdeka. Karena terus terang saja, saya sudah mengikuti pelatihan tentang implementasi kurikulum merdeka. Mungkin karena waktunya yang singkat saat pelatihan, jadi saya masih belum begitu paham, Bu. Oh, jadi Bu Baiti merasa khawatir ya? Karena Bu Baiti masih miskonsepsi dengan kurikulum merdeka. Begitu ya Bu? Iya, betul, Bu. Maklum ya, sebagai ibu-ibu rasa khawatirnya itu kadang berlebihan. Karena saya merasa saya itu panikan dengan keadaan yang belum saya alami. Jadi ini malah menjadi beban bagi saya. Apalagi di lain pihak, rekan-rekan kerja saya juga mengeluhkan metode pembelajaran di kurikulum merdeka yang katanya ribet, Bu. Jadi masalah yang dihadapi Bu Baiti suka panik ya? Karena masih miskonsepsi, ditambah lagi mendengar keluhan dari teman-teman Bu Baiti terkait pembelajaran kurikulum merdeka. Kalau boleh tahu nih, Bu Baiti sudah mengajar kelas 6 berapa lama? Saya sudah mengajar kelas 6 kurang lebih 3 tahun, Bu. 3 tahun, Bu. Sudah lumayan lama ya, Bu. Sebenarnya Bu Baiti sudah berpengalaman sekali mengajar kelas 6, Bu. Dan mungkin sudah paham pula terkait karakter-karakter anak-anak kelas 6. Ya, sudah lumayan lama, Bu. Tapi karena beda kurikulum tentunya akan ada perubahan dalam proses belajar mengajarnya. Ya kan, Bu? Ya, pastinya ada perubahan, Bu, kurikulum merdeka ini. Nah, sekarang harapan Bu Baiti terhadap masalah-masalah Ibu tadi apa? Harapan saya sih saya ingin mengajar dengan lebih baik sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Sekarang yaitu kurikulum merdeka. Jadi Bu Baiti ingin mengajar dengan cara lebih baik lagi ya, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Betul, Bu. Tapi mengajar yang baik itu apa sih? Dan bagaimana caranya menurut Bu Baiti? Mengajar yang baik ya, Bu. Kalau menurut saya, setelah saya belajar di pendidikan guru penggerak ini, mengajar yang baik adalah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi, kita mengajar sesuai dengan minat anak, kemampuan anak, bisa juga dengan gaya belajar anak maupun sesuai dengan kesiapan belajar anak pada materi tersebut. Nah, bagaimana caranya? Berarti dengan melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi menurut Bu Baiti, mengajar yang baik adalah mengajar dengan cara mengakomodir kebutuhan murid ya, sesuai dengan bakat dan minat anak atau melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Begitu ya? Betul, Bu. Pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid. Apakah Bu Baiti sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid belum? Mungkin secara tidak sadar sudah, Bu. Tetapi saya rasa mungkin belum maksimal, Bu. Nah, sekarang menurut Bu Baiti nih,
Apa yang menyebabkan Bu Baiti belum melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid secara maksimal? Saya rasa penyebabnya adalah karena pada kurikulum 2013 ini untuk evaluasi siswa sistem penilaian masih menggunakan standar berdasarkan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi saya di situ berusaha mengepos siswa untuk dapat mencapai KKM. Meskipun saya tahu kemampuan dan minat siswa saya sangat berbeda dari kemampuan yang rendah, sedang, dan juga ada yang kemampuan tinggi. Oke, jadi Bu Baiti sudah mengetahui kemampuan siswa Bu Baiti ya. Nah, selama ini bagaimana proses pembelajaran yang Bu Baiti lakukan? Nah, itu dia Bu, karena saya mengejar KKM, maka saya melakukan pembelajaran dengan menekankan pada materi yang harus tercapai sesuai dengan KKM. Hal inilah yang terkadang membuat saya menjadi stres. Kenapa anak-anak yang mempunyai kemampuan rendah susah untuk mencapai nilai yang sesuai dengan KKM. Di samping itu, anak-anak tersebut biasanya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kalau berasal dari keluarga yang berada kan, saya dapat menyarankan dia untuk les secara privat. Oh, karena belum menerapkan kurikulum Merdeka Bu Baiti dan mengajar KKM, belum melakukan pembelajaran terdiferensiasi ya. Padahal Bu Baiti sudah tahu kemampuan siswa ibu. Ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Menurut Bu Baiti, apakah kedepannya akan mengimplementasikan pembelajaran seperti itu terus setelah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka? Oh, insya Allah saya akan merubahnya, Bu. Kalau mengacu pada kurikulum Merdeka yang sudah saya pelajari, pembelajaran yang seharusnya saya implementasikan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang terdiferensiasi. Baik, masalah-masalah tersebut sudah Bu Baiti identifikasi. Strategi apa bisa Bu Baiti terapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah Bu Baiti tersebut? Mungkin saya akan memberikan metode yang berbeda dalam memberikan materi pelajaran, Bu. Di samping menggunakan buku siswa sebagai bahan ajar, saya juga akan menayangkan video menggunakan LCD speaker dalam proses pembelajaran karena siswa kelas 6 kan suka dengan tampilan-tampilan secara audiovisual. Kemudian bisa menggunakan game-game yang seru atau menggunakan pembelajaran di ruang kelas. Wah, Bu Baiti punya ide-ide yang bagus untuk diterapkan di kelas ya, Bu. Apakah mungkin ada strategi lain, Bu, selain yang Ibu sebutkan tadi untuk pembelajaran di kelasnya Ibu? Strategi lainnya, Bu. Oh ya, anak kelas 6 kan tahun ajaran baru ini ada cukup banyak, sekitar 40. Mungkin akan saya bagi kelompok. Kelompok siswa dapat berbagi ide dan pendapat. Ini membantu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, serta tentunya kolaboratif. Dan tidak lupa tentunya strategi mengidentifikasi siswa itu juga akan saya terapkan, Bu. Oke, jadi ada beberapa strategi pembelajaran yang akan Bu Baiti lakukan di proses pembelajaran pada implementasi kurikulum Merdeka. Ada pembelajaran di luar kelas, ada pembelajaran menggunakan audiovisual, dan mengidentifikasi siswa ya. Ya, betul, Bu. Di beberapa strategi tersebut, kira-kira mana yang akan Bu Baiti lakukan terlebih dahulu? Tentunya saya akan mengidentifikasi siswa saya terlebih dahulu, Bu, sehingga saya dapat mengetahui minat, bakat, gaya belajar siswa. Bu Baiti membutuhkan bantuan orang lain tidak? Atau Bu Baiti punya pandangan orang bisa membantu mengatasi masalah, minimal meringankan tugas Bu Baiti. Kira-kira siapa? Untuk masalah bantuan orang lain, tentunya kita hidup pasti membutuhkan bantuan orang lain ya, Bu.
Pastinya saya akan minta bantuan kepada guru yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yaitu kelas 1 sampai kelas 5 setidaknya kami akan berkolaborasi tentang metode pembelajaran. Baik, Bu Baiti sudah menceritakan masalahnya dan Bu Baiti sudah tahu cara mengatasinya. Sayang, waktunya sudah mau habis. Di titik ini, apa yang Bu Baiti dapat dari percakapan kita? Supaya kita tidak panik terkait miskonsepsi dalam pembelajaran kurikulum Merdeka dan serta keluhan teman-teman terhadap kurikulum Merdeka di kelas 6, saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak pada murid dengan mengidentifikasi siswa serta menggunakan metode pembelajaran yang terdiferensiasi dan juga akan meminta bantuan teman untuk berkolaborasi tentang metode pembelajaran. Oke, kapan itu mau mulai dilakukan? Insya Allah mulai tahun ajaran ini saya akan ancang-ancang atau persiapan terlebih dahulu Bu dengan saya mempelajari pembelajaran terdiferensiasi dan penerapannya di kelas melalui internet seperti dari YouTube atau berbagi praktik baik dari guru-guru dan bertanya pada guru kelas yang sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka sehingga saya sudah punya bayangan dan tidak panik menghadapi tahun ajaran baru. Oke, mulai bulan depan berarti sudah mulai ancang-ancang menerapkan pembelajaran terdiferensiasi ya Bu. Baik Bu Baiti, sepertinya perbincangan ini Bu Baiti sudah ada titik temunya ya. Kayaknya sudah cukup ya Bu, dan terima kasih Bu Baiti sudah mau curah pendapat dengan saya. Mudah-mudahan solusi yang Bu Baiti tadi sampaikan dapat diimplementasikan dengan baik ya Bu. Tetap semangat mengajar Bu, mendampingi anak-anak dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kembali kasih Bu Rini, terima kasih banyak ya Bu Rini sudah mendengarkan keluhan saya. Rasanya jadi lega Bu, dapat berbagi cerita di sini. Baik Bu Baiti, kita akhiri sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus nanti kita gantian lagi Pak Bu. Gantian